So, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Lapoi Madura. Saat ini saya kembali hadir bersama dengan Bapak Agus Sugianto. Beliau adalah salah seorang budayawan dari Kota Keris Sumeneb. Juga beliau adalah Kepala SDN Panaungan 3, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb Madura. Selain itu, beliau adalah guru penggerak satu-satunya di wilayah Kecamatan Pasongsongan, jenjang sekolah dasar. Baiklah, kali ini kita tadi itu nggak sempat apa yang akan dibahas. Saya nggak sempat bertanya dengan Bapak Agus. Apa yang akan dibahas kali ini, Bapak Agus ya? Ya. Inilah. Okay. Harus siap nih, Mas. Harus siap. Ya. Apa tentang budaya apa sih? Ya, budaya apa sih yang akan kita bahas? Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada channel Lapoi Madura yang sampai saat ini masih setia, berdedikasi untuk dalam pelestarian budaya luhur nenek moyang kita. Jadi terima kasih yang besar-besarnya, walaupun dengan media yang seadanya dan yang sangat terbatas. Yang pertama. Poin yang kedua, tak jemu-jemu, tidak bosan-bosan. Tidak bosan-bosan untuk mengucapkan permintaan maaf kepada Piri Sepuh dan semua budayawan yang ada di Kota Keris Sumeneb maupun Madura pada umumnya. Bukan bermaksud kami merasa lebih pintar, sok tahu, menggurui dan sebagainya. Bukan. Karena kita memang sejatinya ingin melestarikan. Nah, itulah niat kami adalah untuk melestarikan budaya lokal Sumeneb gitu ya. Jadi biar para generasi penerus tahu tentang budayanya, sehingga kita ketika tahu tentang budayanya, tahu makna mana kiasnya, sehingga akan menambah rasa kecintaannya kepada luar. Itu maksud kami. Jadi pertemuan pada kali ini yang kita akan membahas yaitu tentang budaya memberikan semacam jajanan umur rampe, semacam kue atau disebut istilah rampatan kalau di Pasongsongan ya. Ketika ada seseorang sakit yang menurut istilah ini rok toro, capok rok toro, kesambet ya. Iya, betul. Ya. Kan dulu masih zamannya kita masih kecil, Bang, masih kecil, jadi ada dukun perempuan itu ya, bilangnya dukun orang. Nyamah. Ya, di Pasongsongan itu kalau ada anak sakit apa itu nyabis ke sana, suan ke sana. Karena apa? Karena tenaga medis masih jarang zaman dulu ya, tahun 70-an ya. Zaman susah. Jadi ketika untuk biaya ke dokter berobat tidak nutut. Jadi jalan keluar solusi yaitu mendatangi dukun tersebut, kemudian sama dukun didoakan ya. Kemudian disebut suruh kamu bikin kue pisang, kadang-kadang paha ayam, kadang-kadang kue apem, rokok kopi, terus bubur, taruh di pohon besar sana, taruh di batu besar di sumber, sumber agung itu. Sumber agung kan ada di atasnya itu, sering saya ketemu. Taruh di situ, kadang taruh di pinggir pantai. Jadi kalau tidak di pohon besar, kadang-kadang di batu besar, atau di perempatan jalan ya. Atau di perempatan jalan atau di tapak dendeng katanya ya orang Madura. Itu sudah menjadi budaya dulu. Nah, ini kita bedah makna filosofis yang terkandung dari budaya rok toro tersebut. Budaya rok toro ini ya. Oke. Bagaimana tentang macam-macam itu? Kadang-kadang juga ada, selain dari ayam juga ada ikan kadang-kadang ya. Ikan. Pokoknya sama seperti sedekah bumi. Iya. Ada makanan di situ. Bahkan dulu kan kadang-kadang pakai jenang tacin itu, bubur. Ada bubur merah, bubur hitam, bubur kuning. Kan? Ya, dikasih kopi juga, kopinya dikasih
pakai daun itu Daun, anaknya, iya, kan? betul, betul, Dikasih betul. rokok, Mm-mm. dikasih nampan, Iya, iya, iya. kemudian dikasih kue pasar. Oh, Kadang-kadang. terus ada duitnya dulu 5 rupiah ya. 5 rupiah itu ya. Kadang-kadang ada duit juga. Kalau oh. nggak ditaruh di perempatan jalan, Iya. apa dendeng, ditaruh di pohon besar, batu besar, Iya. atau di pinggir Pinggir pantai. pantai, betul, 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 iya. Itu. Nah, jadi setelah saya telaah, Iya. menurut saya, jadi ada dua filosofi. Iya, iya, iya. Ada dua. Yang pertama itu para leluhur kita mengajarkan tentang pelestarian alam. Pelestarian alam. Iya, 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 iya. Apa korelasi hubungannya ketika Rok Toro dengan pelestarian alam? Iya, iya, iya. Timbul tanda tanya kan? Iya, iya, betul, betul. Apa hubungannya Nah, ya? Apa kan? korelasinya Karena gitu? korelasi kan nggak Iya, nggak iya. ada hubungannya. Nah ternyata ketika waktu kecil dulu, Iya. ketika ada kesambet Rok Toro di benak kita takut ya. Iya, Kan? betul, betul, iya. Hantu, Hantu, jin, jin. gondorwo, perewangan, Iya, iya. itu kan takut. Nah di daerah manapun ketika ada kue Rok Toro pasti dikira angker, Iya. ya kan? Iya, betul. Identik dengan angker, Kanker ya. takut sudah. Takut, iya, betul, betul. Nah, ketika jajanan tersebut ditaruh di pohon besar, Hmm. ya kan? Iya, iya, iya. Otomatis pohon tersebut kemudian ditakuti. Iya, iya, karena dianggap angker gitu Angker. ya. Iya, iya. Nah, dukun-dukun kebanyakan pohon besar itu memang Iya, iya, iya. tetap sasarannya ke pohon besar itu. Memang apa? Ketika pohon besar itu sudah dimaknai angker Iya, iya. sama anak-anak sekitarnya kemudian turun temurun, Iya, turun iya. temurun, maka pohon tersebut akan tetap lestari. Iya, betul. Takut Takut. orang untuk menebang pohon tersebut. Betul, 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 betul. Iya, iya, iya. Karena apa? Pelestarian alam gitu ya. Kenapa? Pohon itu adalah cadangan air di bawah tanah, Betul, betul. cadangan Oksigen ya. rindang, udara sejuk, pohon. Pohon ya. Jadi ketika pohon sudah dimaknai angker, orang-orang semua takut untuk mendekat, apalagi lewat lestari Lestari tersebut. pohon itu. Iya. Itu tujuan pertama tentang Pelestarian alam. ternyata. Dari adanya apa Rok Toro itu Iya. ya. Jadi Jajanan itu ya. lihat sekarang ketika budaya Rok Toro sudah tidak ada, semua rata-rata pohon besar dibabat Dibabat habis ya. untuk industri perumahan dan sebagainya, dan untuk lapangan golf dan sebagainya. Dampaknya apa? Gundul hutan, Iya, cadangan air kita cadangan air tidak ada. kita habis, Habis, ya. perubahan iklim global karena menyepelekan budaya luhur Rok Toro. Rok-Toro itu ya. Iya, iya. Rok-Toro. Iya, Iya kan? betul, betul, betul. Luar biasa. Luar biasa, Nah, iya. kemudian kadang-kadang jajanan tersebut ditaruh di batu besar. Di batu besar. Taruh di situ. Apa? Takut kan? Iya, iya. Nah, ketika batu tersebut diambil, Iya, iya, iya. digali buat galian C dan sebagainya, yang terjadi apa? Longsor. Iya, 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 betul. Longsor. Keseimbangan bumi juga. Lah, keseimbangan ekosistem ternyata yang dijaga para pendahulu kita, keseimbangan ekosistem dengan budaya Rok Toro, dibarengi dengan mitos. Saya nggak mendesak benar. Kalau Rok Toro- kencing di situ kamu nanti nggak bisa kencing Iya. dan sebagainya. Dan sebagainya. Ternyata itu ditaruh di batu biar batunya nggak digali, nggak diambil sehingga timbul longsor. Lihatlah sekarang ketika lewat waru kan Iya, iya, iya. batu banyak diambil, longsor. Longsor, iya. Seperti juga di Asta Tinggi Di Asta itu. Tinggi itu kan Iya, 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 iya. diambil batu, longsor. Longsor yang itu. terjadi. Bahkan ada buminya itu meroka apa itu? Iya, berkah. Berkah. Nah, kadang-kadang juga kue tersebut ditaruh di pinggir pantai. Pantai. Apa tujuannya? Ketika sudah pantai dianggap angker, orang nggak akan membuang sampah sembarangan di pantai. Iya, iya, betul, betul. Jadi ternyata ada filosofis pelestarian, Pelestarian keseimbangan ekosistem. ekosistem, Iya, iya. termasuk juga menjaga kebersihan. Inilah budaya Rok Rok Toro. Toro. Nah, sekarang ketika kita maknai Iya. dari makna lainnya, bahwa ketika seseorang itu sakit, ini saya mengutip di katanya, ini saya juga pernah googling bahwa rumah sakit di
daerah Saudi Arabia Iya, iya. itu adalah menjadi tujuan akhir ketika seorang sakit. Ketika sudah tidak ada jalan keluar lagi. rumah sakit. Ternyata jalan pertama yang ditempuh warga Arab ketika sakit satu, sedekah. Iya, iya, betul. sedekah. Iya, iya. Sedekah sudah, karena kan ada ayat juga bahwa ketika kita sedekah pada dasarnya kita membuang Kotoran-kotoran gitu ya. penyakit Penyakit itu ya. Nah, di budaya Roktoro ini ternyata juga bisa dikiaskan dengan budaya Sedekah. Betul. budaya sedekah. Nah, misalnya ditaruh di tempat ramai, tapa dengdeng. perempatan itu kan disebut Perempatan, tapa dengdeng. Nah, tempat ramai. Apa? Rampatan atau jajan tersebut ditaruh di tempat ramai. Apa mana harfiahnya? Kita diharuskan untuk Bersedekah, mengajarkan sedekah. bersedekah ke daerah ramai, ke para tetangga kita, Iya. kanan kiri kita. Iya. Itu budaya sedekah. Tapa dengdeng. Tapa itu tapa berapa? Iya, tapa. Bertapa ya. Nah, dengdeng itu kan dengdeng semacam burung. Semacam burung ya. Gagak. Burung gagak. Burung yang senang di tempat bangkai. Nah, apakah ada burung gagak senang sama bertapa dengan kesenangannya bangkai? Iya. Tidak ada. Iya. Nah, Iya, betul. ketika saya telah ini sebenarnya bukan dengdeng, tapi deng plong tanpa beban. Ketika seseorang sudah bersedekah ke tempat ramai, ke tetangganya, dia sudah menjalankan ritual bertapa, maka perasaannya akan menjadi plong tanpa beban. Deng itu kalau diartikan translate-nya ke bahasa Indonesia adalah plong. Deng kalau bahasa Maduranya ya. Apa lodeng itu ya, deng ya. Jadi ketika ada beban banyak, ketika dia bersedekah maka beban itu terasa plong. Jadi rampatan ini ternyata ada hubungannya dengan bersedekah. Betul. Jadi ketika sakit mendatangi seorang dukun, kamu harus buat ini. Itu mana artinya dia harus mengeluarkan sedekah. Sedekah betul. Sedekah ditaruh di tempat ramai, tapa dengdeng agar kan biasanya ada orang yang mengambil itu, Bang. Sering saya, Bang. Iya. Jadi ada duitnya. Itu rebutan itu. Bukan setan yang makan. Saya waktu anak sering ada telur. Iya, diambil ya. Rokok diambil, Iya, dimakan. ada kopinya semua, juga, kopi ya. juga. Rebutan. Kadang-kadang pada waktu ada orang mau naruh, itu Diintip dulu sih. diintip dari jauh dulu. Begitu diletakkan orangnya hilang, udah rebutan langsung. Iya betul. Lah intinya apa itu? Intinya agar kita bersedekah. Gitu. Karena sedekah itu mengeluarkan penyakit yang kita ya. punya. Jadi ketika kita sudah bersedekah, mengeluarkan penyakit, beban, jadi plong, maka insya Allah sakit itu dengan sendirinya juga hilang. Jadi budaya Roktoro sebenarnya mengajarkan kita untuk berbagi atau bersedekah sebenarnya. Berbagi pada sesama. Cuma kadang-kadang ada orang memang memaknainya lain, beda, Bang. Seperti misalnya, itu pekerjaan ini, pekerjaan itu katanya X katanya kan. Ya kadang-kadang juga di mana itu syirik ya. itu bid'ah itu ya. percaya sama batu, percaya sama lalu, padahal tujuannya seperti itu, ingin berbagi sebenarnya, ingin berbagi. Jadi tapi di mana ya karena maknanya kias, ketika kamu harus pakai paha ayam, cuman satu paha ayam. Padahal itu jika dimai luas, dia harus menyediakan makanan. Porsi makanan pada tetangganya, dikirim kepada yang tidak mampu di sekitar rumahnya. Ya sebenarnya wawasan di orang zaman dahulu itu kadang-kadang bukan kadang-kadang kebanyakan memang sempit gitu. Jadi seolah-olah ini perbuatan syirik ya, padahal tidak, karena di situ ada makna
tersirat dan tersurat bahwa kita harus berbagi, bersedekah. Bersedekah, berbagi pada sama. Ini adalah sebenarnya dua perlakuan manusia. Satu, kepada lingkungan. Pada lingkungan, Ya kan? betul. Ya, Memelestarikan itu kan. Ya, ekosistem. Memelihara ekosistem kan di laut, di pantai. Dengan adanya itu kan juga kita melestarikan pantai. Orang tidak membuang sampah sembarangan. Iya. Di batu, orang tidak menggali batu sembarangan. Di pohon-pohon, orang tidak menebang kayu sembarangan. Ini kan perlakuan kita, hak kita pada lingkungan. Pada lingkungan, pada alam. Pada alam. Ini mengajarkan kita bagaimana tata krama kita terhadap lingkungan. Iya betul. Lingkungan itu kan. Iya, Yang kedua, terhadap sesama makhluk hidup, sesama manusia. Iya. Dengan cara bersedekah, berbagi. Luar biasa Luar Bang, biasa. habisnya, Bang. Jadi dengan pembahasan ini semoga ke depan kita tidak terjebak pada wacana semacam ya syirik, bid'ah gitu ya. Nah, kita pengkajian kita dia di sini biar kita paham gitu ya. Eksesnya kita lihat sekarang, Bang. Ketika dulu nenek moyang kita gemar melakukan itu di hutan, di mana-mana. Hutan kita tetap lebat. Iya. Karena di hutan itu adalah angker. Ya. Lihat sekarang ketika budaya itu sudah tidak ada, hutan tidak ada yang menjaga Roktoro itu. Roktoro, iya. Dengan budaya Roktoro itu ya. Dibabat, hutannya dibabat habis. Batunya dibabat habis Iya, sampai longsor. longsor. Pantainya juga, pasirnya dibabat habis. Ternyata apa? Budaya Roktoro ini kepedulian para pendahulu kita untuk menjaga ekosistem lingkungan. Luar biasa sebenarnya, Bang. Demikian pemirsa channel Apoy Madura, perbincangan kami dengan Bapak Agus Sugianto. Beliau adalah salah seorang budayawan dari Kota Keris Sumeneb. Terima kasih atas perhatian pemirsa channel Apoy Madura. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita yang terakhir bahwa kita tidak mengharapkan subscribe. Jadi subscribe. Jadi kami cuma mengharap doa, bantuan doa agar kami berdua tetap diberikan kondisi sehat prima, sehingga kami tetap bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat sebagai upaya kami berdua dalam melestarikan budaya leluhur. Demikian pemirsa channel Apoy Madura. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.